Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan podcast Back to Campus. Kali ini kita mengundang salah satu profil lulusan Universitas Ciputra, masa kuliah yang bersangkutan sangat aktif di organisasi, baik itu di Ormawa maupun Badan Eksekutif Mahasiswa. Saat ini juga bagi dosen pada program modul Nusantara yang menjadi bagian daripada program MPKM. Saya kenalkan Mas Hendra Ardiansah Hendra Lukmana, SEMM. Selamat datang Mas. Gimana? Oke Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat, yang penting sehat sekali. Sehat, alhamdulillah. Sehat, meskipun aktivitas sehatnya dulu yang diutamakan ya. Rezeki belakang Mas. Pak, rezeki biasa ikut aja. Ikut boncengnya. Mas Hendra, Gimana? kita feedback ke belakang ya pada saat masuk ke Universitas Ciputra sebelum masuk ya. Mas Hendra itu kalau lihat CV-nya lulusan SMK, Iya, benar? SMK. Program studi teknik Komputer komputer dan jaringan. Tapi masuk di program studi manajemen. Gak sasar. Ya, Waktu itu. dulu banyak yang bilang nggak salah pilih gitu. Kok gak tidak melanjutkan di program itu? Lebih ke mencari pengalaman baru sih Mak. Jadi setidaknya dasar di teknik komputer jaringan itu sudah tahu lah. Mau mencari pengalaman-pengalaman yang baru seperti itu. Akhirnya ke manajemen. Iya. Kalau boleh tahu, awal masuk di Universitas Ciputra itu informasi dari mana? Tahunya dari mana? Kenalnya dari mana? Oke, jadi Karena tak kenal maka tak sayang. jadi kebetulan keluarga saya kebanyakan lulusan sini Pak. Oh. Ya, jadi kayak kakak saya, terus om saya juga lulusan pasca sarjana Wijaya Putra juga. Jadi terus di salah satu teman saya juga kuliah di sini. Jadi banyak relasi dari keluarga yang Dinastinya kuliah di Iya. Universitas Ciputra. Jadi sangat sangat minded gitu dengan Wijaya Putra. jadi sudah familiar lah dengan Wijaya Putra. Oke Mas Hendra, kalau melihat sepak terjang waktu kuliah ya, jadi Ormawa, di BEM, dan beberapa Ormawa lah katakanlah begitu. Bagaimana membagi waktunya waktu itu? Antara studi dengan aktivis di Ormawa dan BEM itu? Jadi saya dulu ikut beberapa Ormawa sih Pak. Jadi nggak cuma di kampus saja. Di luar saya aktif di Karang Taruna dan juga komunitas Twitter Surabaya Berbagi. Oh, Jadi memang hobinya berorganisasi, suka bersosialisasi juga. bersosialisasi dengan ya. Jadi organisasi itu bukan hanya di lingkungan kampus, tapi di luar juga. Iya, di luar juga aktif. Memang hobi itu ya. Nah, untuk membagi waktunya bagaimana antara kuliah dan bersosialisasi atau berinteraksi dengan organisasi-organisasi itu? Kalau pada waktu kuliah dulu yang jelas kuliah lebih utama sih Pak. Jadi kegiatan-kegiatan organisasi itu bisa kita lakukan atau kita bisa ngumpul sama teman-teman di luar jam perkuliahan. Jadi ada hari Sabtu Minggu. Ada benefitnya itu, benefitnya, keuntungannya untuk berorganisasi itu ada nggak sih? Kalau keuntungan secara pribadi untuk materi nggak ada sih Pak. Lebih ke pengalaman, proses pendewasaan. Iya, proses belajar, proses mengenal satu sama lain dengan berbagai karakter dan lain-lain itu. Termasuk link berarti ya? Iya Pak, benar. Oke. Ada satu Ormawa yang pernah dipimpin ya? Iya. UKM bola voli. Memang ada passion di atlet voli memang? Lebih ke hobi sih Pak. Iya. Jadi awal dulu masuk di sini tuh UKM bola voli itu sempat vakum ya. Jadi sempat vakum. Malah yang latihan itu teman-teman alumni yang sudah lulus. Gitu ya. Nah, sudah lulus kemudian kok kenapa nggak ada UKM-nya sih gitu. Akhirnya sama teman-teman coba menghidupkan kembali, ada beberapa alumni juga yang membantu. Akhirnya berdiri lagi di tahun 2013. Nah, itu saya langsung ditunjuk menjadi ketua umumnya Pak. Jadi sempat yakin sih ditunjuk teman-teman itu untuk menjadi ketua UKM bola voli, tapi karena keinginan saya untuk proses belajar juga, jadi saya ambil
menjabat sebagai ketua UKM bola voli, diamati teman-teman. Akhirnya alhamdulillah jalan sampai sekarang ya Pak, teman-teman. Selain di UKM, di BEM juga pernah ya, di BEM-U. BEM Universitas ya. Ya, terakhir jabatannya apa di situ? Wakil Presiden BEM. Wow, seperti Bapak Maruf Amin itu ya, wakil presiden ya. Agak beda Pak. Sampai segitu ya, jadi aktif banget nih kalau gitu. Ya bisa dibilang ya Pak. Jadi dulu ikut ke organisasi kemahasiswa itu ada beberapa juga, nggak cuma voli sama BEM ya. Jadi ada BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena memang kuliah saya di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi. Kemudian ada di Pramuka WIPA, di UKM bola voli sama UKM soccer. Oh, jadi semua UKM dijelajahi. Ya, karena beda organisasi tentunya juga beda karakter, beda budaya di sana masing-masing organisasi. Mas, masuk tahun berapa sih dulu? Saya masuk tahun 2012. 2012 lulus tahun 2016. 4 tahun ya? 4 tahun. Artinya studi kuliah, aktivitas di Ormawa itu berjalan beriringan dan masih tepat waktu ya? Iya, alhamdulillah. Tapi biasanya loh ya. Bukan di Mas Hendra, bukan di UWP ya. Bukan. Biasanya kalau sudah aktif kuliahnya itu kurang bisa terselesaikan dengan baik gitu. Ada molor gitu Pak? Ya, seringkali begitu. Bahkan bertahun-tahun itu sampai masa studinya mau selesai baru selesai gitu loh. Tapi 4 tahun selesai ya? Alhamdulillah selesai Pak, 4 tahun. Lanjut. Kuliah lagi. Alhamdulillah ya, lanjut. Apa motivasinya? Yang pertama karena saya ingin mengembangkan potensi diri saya juga di bidang manajemen. Kebetulan di lingkungan tempat tinggal saya kan juga banyak UMKM Pak. Oke, jadi ada yang UMKM Gorden, Gorden, terus ada sangkar burung, ada beberapa banyak Pak di sana. Ya, relevannya dengan studi lanjut tadi. Jadi saya ingin mengembangkan potensi diri saya pribadi dan juga ingin mengembangkan kalau bisa ingin mengembangkan taraf ekonomi di lingkungan saya, mengembangkan ekonomi di sana Pak. Jadi passionnya ke arah sana. Ya. Makanya belajar lebih dalam lagi tentang manajemen dan program magister manajemen di UWP juga. Di UWP juga Pak. Masuk tahun berapa? Selesai tahun berapa itu? Saya pasca itu masuk tahun 2017. Jadi 16 selesai, 2017 masih lagi. 2017 masih lagi. Jeda 1 tahun. Jangan WP udah kuliah lagi lah, biar ngurusin orang lagi ya? Enggak. Selesai tahun berapa itu? Selesai tahun 2019 juga. 19 ya 2 tahun lah itu. Aja waktu yang wajar untuk program studi program pasca ya. Dan terakhir setelah lulus akhirnya kembali lagi sini. Emang sudah digariskan di sini kayaknya. Jadi dosen ya. Jadi dosen paling tahun berapa itu? Saya dosen tahun 2020. Jadi 19 selesai, jeda setahun jadi dosen. Iya. Yang ngurusin apa lagi? Sudah nggak diriwi sih Pak. Tapi teman-teman adik-adik saya masih sering hubungi sih, minta pendapat dan lain sebagainya, masih berkomunikasi. Ya, namanya juga senior. Mas Hendra, saya dengar terakhir ini setelah jadi dosen 2019 tadi ya? 2020. Nah, sekarang ini dikenal ya, memegang program modul Nusantara yang bagian dari program PMM, pertukaran mahasiswa merdeka. Itu sebenarnya begini, merdeka MPKM di dalamnya ada PMM. Di dalam PMM itu ada modul Nusantara. Apa sih Mas PMM itu? Jadi Mas diminum dulu aja. Ya. Terima kasih Pak. Oke, saya lanjut Pak. Ya, monggo. Jadi PMM ini sebenarnya sudah ada sejak tahun lalu Pak. Saya dengar sih 2020 sudah ada. Cuma waktu offline. Itu apa? Namanya Permata Sakti. Yes, jadi 2020 ada Permata Sakti. Saya ngajar waktu itu di Permata Sakti. Terus dikembangkan lagi menjadi PMM tersebut yang cuma tahun kemarin kan daring. Karena masih pandemi. Ya. Jadi masih online ya. Masih online Pak. Saya tahunnya di situ Pak. PM kok menarik ini. Oh. Menarik.
ada pertukaran mahasiswa baru kali ini. Nah, terus tahun 2022 saya ditunjuk untuk menjadi dosen modul Nusantara. Dosen modul Nusantara. Modul Nusantara. Jadi kegiatan modul Nusantara tersebut mengenalkan budaya antar toleransi juga di masing-masing daerah. Nah, UWP menyelenggarakan program PMM. Tahun ini itu sudah bisa offline. Sudah, Pak. Artinya kita menerima mahasiswa. Apa istilahnya itu? Inbound. Oke. Kita juga UWP juga mengirim outbound ya juga. Iya, Pak, sama. Outboundnya berapa orang sih? Outboundnya 9, Pak. Di mana saja? Ada yang di Bali, Universitas Maldewa ya. Maldewa, terus di Makassar, Hasanuddin itu. Ada Unsri, ada Sriwijaya. Ya, Sriwijaya juga. Palembang berarti. Ya, Palembang. Jadi mahasiswa UWP yang jelaskan PTS. Ya, bisa kuliah di PTN. Bisa, Pak. Selama 1 semester. Iya. Hebat ya. Jadi, Bang, apa ya, seleksinya itu bukan dari internal kampusnya, Pak. Jadi banyak mahasiswa yang mengajukan melamar katakan begitu, yang nyaring yang seleksi di Kemenristek. Iya. Kalau suruh seleksi baru mereka bisa berangkat ke sana. Itu biayanya dari mana, Mas? Itu biayanya seluruh ditanggung sama LPDP. LPDP ya. Jadi mulai dari biaya keberangkatan, tiket pesawat, PP, pulang pergi, terus biaya hidup, biaya studi, sama biaya kos. Itu semua ditanggung sama LPDP. Seperti itu. Oke, kita kembali ke modul Nusantara. Modul Nusantara yang Mas Hendra tangani itu yang mahasiswa inbound. Ada berapa mahasiswa? Sebenarnya ada 19 mahasiswa, Pak. Karena ada satu mahasiswa yang mengalami kecelakaan pada waktu sebelum keberangkatan ke sini, jadi mengundurkan diri. Daripada ada hal-hal yang tidak diinginkan, jadi sekarang ada 18 mahasiswa. 18 mahasiswa. Itu tinggalnya di mana, Mas? Alhamdulillah di Universitas Jaya Putra sendiri ada asrama, Pak. Menyediakan asrama. Kita dibantu oleh pimpinan juga, difasilitasi seperti itu, Pak. 18. Oke. PMM itu ada 2 kegiatan akademiknya, mereka kuliah sesuai dengan program studi atau pilihannya ya. Iya. Tapi yang ada lagi program modul Nusantara. Kalau dong, apa sih modul Nusantara? Diceritakan. Ya, jadi modul Nusantara itu adalah salah satu program yang ada di pertukaran mahasiswa Merdeka, Pak. Saya minum ya. Terus Mas. Jadi salah satu program yang ada di PMM itu mengenalkan tempat-tempat atau lokasi yang bersejarah yang ada di kota tersebut. Katakanlah di Surabaya. Berarti di Surabaya saja. Di kota Surabaya saja, Pak. Jadi bersejarah, terus yang mengandung syarat budaya juga, khasnya Surabaya itu seperti apa sih? Seperti itu. Terus ada kegiatan refleksi juga sama inspirasi. Refleksi dan inspirasi itu apa, Mas? Kalau refleksi itu teman-teman setelah melakukan kegiatan, jadi modul Nusantara itu dibagi menjadi 4 kegiatan, Pak. Modul Nusantara sendiri loh, Pak ya. Jadi yang pertama itu adalah kebinekaan. Kebinekaan itu mengenalkan budaya-budaya dan tempat-tempat bersejarah yang ada di kota tersebut. Oke, saya paham bahwa mahasiswa inbound itu dikenalkan bahwa Surabaya, katakanlah kebetulan mereka PMM di Surabaya, menyelenggarakan modul Nusantara di Surabaya, harus tahu budaya Surabaya, situs-situs Surabaya, tempat-tempat bersejarah di Surabaya gitu ya. Terus yang kedua? Yang kedua adalah refleksi. Nah, jadi refleksi itu teman-teman melihat kegiatan-kegiatan sebelumnya, Pak, yang kebinekaan. Jadi kita kemarin ada 3 lokasi tujuan yang sudah kami laksanakan. Sebentar, tim kreatif sudah ngumpulin dari sosial medianya PMM ya. Kira-kira seperti ini. Tolong dong ditayangkan. Nah, ini di Masjid Ampel, Pak, Sunan Ampel. Ya, jadi teman-teman melakukan doa bersama dan juga ditemani oleh salah satu juru kunci pemanduan di sana, dijelaskan bagaimana Sunan Ampel dulu seperti apa, terus ceritanya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi sejarah Sunan Ampel juga diceritakan semua, Pak, sama Pak
pemandu di situ juru kuncinya. Jadi seluruh mahasiswa Inpon diajak ke sana. Diajak ke sana, Pak. Jadi ada di sana juga ada doa bersama tadi sebelumnya. Setelah doa bersama baru pemandunya menceritakan bagaimana sejarah yang ada di Sunan Ampel hingga adanya Sunan Ampel seperti apa. Belum tentu mereka kalau sendiri punya kesempatan seperti itu ya. Belum tentu, Pak. Jadi ini kuliah akademiknya atau kegiatan akademik dijalankan, ini dijalankan di tiap hari apa ini, Mas? Di tiap hari Sabtu dan Minggu, Pak. Jadi selama 5 hari teman-teman berkuliah Senin sampai Jumat. Hari Sabtu Minggunya teman-teman melakukan kegiatan Modul Nusantara. Jadi padat sekali kegiatan teman-teman ini, Pak. Ini kumpul di sini berapa? Satu semester itu ya? 1 semester. Ini di sentra UMKM X Doli, Pak. Oh iya. Mereka juga belum tahu kan? Ya belum tahu. Jadi diceritakan juga, Pak. Doli dulunya seperti apa, konflik pro kontranya dulu seperti apa, penutupannya gitu ya. Penutupannya seperti apa, prosesnya dijelaskan semua. Dan sekarang bagaimana? Kemarin sempat ada jargon dari yang sana, Pak. Iya. Doli dulunya prostitusi, sekarang inspirasi. Oh, itu mungkin jadi inspirasi juga bagi mereka ya. Yang lain mungkin, Mas. Nah ini di mana? Nah ini di sentra UMKM cuma di batik, di rumah batik. Oh ini kan konsepnya Doli Saiki, Iya, Doli Saiki. Doli Saiki. Nah ini kegiatan refleksi kemarin, Pak, di kebun binatang Surabaya. Nah ini kemarin teman-teman sempat kolaborasi kebetulan juga dengan komunitas yang saya ikuti, Pak. Komunitas Twitter Surabaya Berbagi. Jadi komunitas Twitter Surabaya Berbagi ini berkolaborasi dengan mahasiswa PMM untuk gimana sih budaya rakyat Surabaya itu seperti apa. Gitu ya? Jadi teman-teman diskusi di situ, tanya jawab juga apa yang teman-teman nggak tahu, apa yang ingin teman-teman ingin tahu itu ditanyakan di komunitas Twitter tadi, Pak. Oh online? Offline. Oh offline. Di KBS langsung. Ya, yang lain mungkin ada. Mas, nah ini di sorry Mas, dari kegiatan-kegiatan itu yang Modul Nusantara itu, mereka bagaimana responnya? Apakah mereka antusias sekali atau bagaimana, Mas? Karena tadi dikatakan Senin sampai Jumat mereka kuliah, Sabtu Minggu mereka melakukan kegiatan ini, jadi dioptimalkan semua aja ya. Bagaimana respon mereka? Nggak capek itu loh. Jadi respon teman-teman mahasiswa PMM yang inbound yang dari kampus luar ke Wijaya Putra. Dari mana sih tadi infonya? Ada yang dari Aceh ya? Aceh. Bengkulu ada, Riau. Ambon. Terus Makassar, Kalimantan, Pontianak, PGRI Pontianak, terus Universitas Muhammadiyah Sorong, sama Universitas Sorong. Dari ujung barat sampai ujung timur itu kumpul sekarang di sini. Kembali lagi, responnya bagaimana? Apakah mereka menerima program-program sepadat itu untuk Modul Nusantaranya lah? Ya untuk Modul Nusantara sendiri teman-teman sangat antusias ya, Pak. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu teman-teman ini kurang lebih kisaran kalau kegiatan Modul Nusantara sekitar jam 8 sudah persiapan berangkat lah menuju lokasi yang akan kita kunjungi atau kita belajar di sana. Tapi teman-teman jam 7 sudah siap semua, Pak. Pakai seragam semua sudah siap, tinggal tunggu transportasi, tinggal berangkat. Berarti menunjukkan antusiasnya. Antusias. Jadi di sana juga teman-teman ketika mendengarkan pemandu itu sangat teliti, dicatat, ada yang direkam juga, karena juga teman-teman dituntut untuk membuat laporan juga. Oh, itu tiap bulan. Laporan tiap bulannya ya. Kuliner ada nggak kesempatan untuk kuliner? Karena mungkin berbeda kan, makanannya khas Surabaya. Sempat diajak juga. Sempat, Pak. Jadi itu bagian jadi salah satu program. Selingan, Pak. Program tambahan. Tapi menjadi penting juga. Menjadi penting karena amunisinya di situ. Jadi ketika kita melakukan program Modul Nusantara, kita melakukan kunjungan ke satu tempat di salah satu yang ada di Surabaya itu, ketika kita melakukan makan siang kita cari makanan-makanan khas yang ada di Surabaya, Pak. Ya, yang viral yang di Surabaya itu apa? Ya, kita coba ke sana, Contohnya apa aja itu? Contoh kemarin ada di salah satu tempat di Munggul ada rawon kalkulator. Itu teman-teman habis makan langsung jalan-jalan sendiri, Pak. Kan suasana juga sejuk di sana. Iya. Menarik. Bagaimana mau merasakan tes kuliner di Surabaya?
ada salah satu mahasiswa yang bilang gini Pak, apa? Baru kali ini Pak makan gini enak Pak, kerasa bumbunya. Ya, jadi paling tidak mereka mencoba. Mas Hendra, ini menarik sekali bahwa Mas Hendra ditunjuk sebagai salah satu dosen modul Nusantara. Begitu padatnya mereka mengikuti perkuliahan di bidang akademiknya, mulai Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu ada kegiatan lagi yang modul Nusantara. Artinya apa? Intensitas mereka dioptimalkan pada waktu mengikuti kegiatan inbound di perguruan tinggi. Ini saya kaitkan tadi teringat ya, Mas Hendra itu di beberapa UKM dan segala macam ya, Ormawa, BEM, mulai semester berapa itu? 3 sampai semester 8. Kalau aktif sih sampai semester sampai akhir sih Pak. Ya, mulai semester apanya ini Pak? Jadi aktivis. Aktivis mulai awal masuk sudah ikut UKM Pak. Semester 1 ya. Semester 1. Jadi 4 tahun ini full jadi aktivis. Kok sayang belum ada program PMM seperti ini. Ya ini Pak baru tahu, baru ada 2 tahun belakang ini. Ya. Kalau dulu ada mungkin ya sangat tertarik Pak. Kapan lagi kita bisa belajar keluar daerah yang kita inginkan, karena teman-teman mahasiswa PMM itu bisa memilih universitasnya Pak. Gitu ya. Jadi pengen kuliah di mana itu kita milih sendiri. Selama 1 semester. Setelah pulang mereka akan dikonversi menjadi nilai mereka. Jadi banyak pengalaman baru. Gratis lagi. Gratis semua dibayari Pak. Saya yang dulu gak ada gitu. Ada itu sudah terbang ya? Sudah diambil. Oke Mas, sangat menarik sekali. Jadi ini program baru yang digagas oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Sekti. Ini program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satu program yang sangat menarik itu adalah program pertukaran mahasiswa ya, PMM ya. Dan di dalamnya ada program Merdeka Belajar. Mas, kira-kira menurut Mas Hendra ya, dari pengalaman sebagai aktivis dan sebagai dosen PMM modul Nusantara, kira-kira program ini idealnya dijalankan terus atau bagaimana Mas? Oke, kalau menurut saya pribadi dijalankan terus Pak, karena sangat positif. Salah satunya bisa mengenalkan budaya atau daerah salah satu ke daerah yang lain. Terus bisa meminimalisir konflik antar suku dan lain sebagainya. Artinya ini membangun kebinekaan juga. Kebinekaan ya? Karena ada program kebinekaan tersebut Pak. Jadi salah satu dari berbagai daerah ngumpul jadi satu di salah satu kampus. Kita belajar bareng di sini, saling mengenal satu sama lain, saling belajar bagaimana kebiasaan di daerahmu, budaya di daerahmu. Kita bisa belajar bareng di sini, saling mengerti, saling mengenal, seperti itu Pak. Oh, yang dimaksud itu kalau katakanlah di UWP ya. Saat ini ada 18 orang yang dari berbagai daerah kumpul jadi satu, di situ dibangun kebersamaan, ya, dibangun saling mengenal dan segala macam. Jadi bukan hanya mereka di Surabaya memahami Surabaya, tapi juga memahami masing-masing daerah yang asal. Menarik. So far tidak ada masalah, tidak ada kendala dalam penyelenggaraan sejauh ini. Selama ini alhamdulillah belum ada kendala dan semoga tidak ada kendala Pak. Ya amin. Karena apa? Mereka kan orang jauh, mereka terpisah dari orang tuanya. Mas Hendra sebagai dosen modul Nusantara, hukumnya wajib menjadikan mereka seperti mahasiswanya sendiri, meskipun hanya untuk sementara. Karena jargonnya apa? Bertukar sementara, bermakna selamanya. Saya dengarnya sudah mau yang di UWP yang IPAN itu sudah berubah ya. Sudah suruh pindah ke UWP. Ya kemarin sempat bilang ada beberapa mahasiswa, sudah saya di sini aja sampai lulus gak apa-apa. Artinya itu bukan bertukar sementara, bertukar selamanya dan bermakna selamanya juga. Nah, teman-teman mahasiswa juga di sini di UWP sangat welcome Mbak sama teman-teman PMM ini. Jadi sering nongkrong bareng di depan asrama ini, nongkrong bareng. Bahkan juga BEM juga terlibat aktif di situ berarti mereka. Termasuk OB-OB juga melayani. Jadi ketika melakukan kegiatan modul Nusantara saya nggak berjalan sendiri Pak. Jadi saya minta bantuan teman-teman Ormawa. Jadi biar teman-teman Ormawa juga ikut
untuk melakukan kegiatan itu mendampingi teman-teman. Dan mereka juga punya pengalaman di sini, Ya. saya yakin itu. Karena apa? Berinteraksi dengan berbagai mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi. Nah, yang menarik itu adalah mereka juga dari beberapa dari perguruan tinggi negeri ya. Iya. Jadi kalau mereka kerasan di sini sampai ada jargon bertukar selamanya, jadi nggak ada bedanya ya. Kita dengan perguruan tinggi negeri yang lain. Sekarang sudah tidak ada dikotomi itu ya. Oke, Mas Hendra. Ada satu yang menarik di sini bahwa dalam penyelenggaraan modul Nusantara itu banyak sekali interaksi, banyak sekali manfaat yang diterima oleh mereka. Nah, kita berharap mahasiswa UIP yang melakukan outbound di sana mendapatkan perlakuan yang sama. Cuman kami berharap ya, kelola mereka, didik mereka, dan awasi mereka, dan bukan dirawat, tapi paling tidak mahasiswa itu adalah mahasiswa kita semua yang harus kita didik dan kita jaga. Semoga mereka kerasan dan jargon itu menjadi kenyataan bertukar selamanya. Bertukar selamanya. Itu kaget juga. Jujur saya dengar waktu saya jalan tiba-tiba dia ngobrol. Bisa nggak bertukar selamanya di sini? Oh, gue silakan. Jadi kerasan di sini dengan suasana kampus yang sejuk dan nyaman lah gitu. Dan kita semua welcome ya. Saya lihat welcome semua. Oke, Mas Hendra, sebenarnya pengen saya explore lebih jauh lagi satu karakter atau profil alumni dari Universitas Ciputra yang sekarang juga mengabdi sebagai dosen dan khusus sebagai dosen juga mendapatkan tugas khusus sebagai dosen Nusantara. Mas Hendra, bisa nggak memberikan statement, memberikan pandangannya atau motivasi bagi adik-adik mahasiswa, apalagi di era PMM seperti ini, itu sangat menarik sekali. Atau apapun lah yang menurut Mas Hendra semasa kuliah itu harus melakukan apa? Silakan Mas. Ini kameranya Mas. Ini kameranya sini Mas. Oke, buat adik-adik saya yang masih menempuh studi di Universitas Ciputra, jadi tidak ada yang tahu nantinya kita menjadi apa, menjadi seperti apa, dan bagaimana kita. Namun pesan dari saya, tetaplah mencari ilmu, jangan pernah takut bermimpi dan mencoba hal baru yang belum pernah kita lakukan. Tidak ada hal yang tak mungkin jika kita mau berusaha. Menarik sekali. Jadi semua hal baru harus diekspor untuk menggali potensinya. Terima kasih Mas Hendra. Saya closing dulu ya. Baik pemirsa, podcast Back to Campus. Awalnya saya ragu dengan profil ini. Apakah mau? Apakah bisa terekspor? Ternyata sangat menarik sekali. Dan berangkat dari aktivis, melanjutkan studi, melamar menjadi mengabdikan kembali pada alma maternya sebagai dosen, dan sekarang menjadi salah satu dosen favorit khususnya pada modul Nusantara, dan ini sangat menarik sekali dan UIP sudah melaksanakan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini menjadi kegiatan rutin di tahun-tahun ke depan, tahun-tahun berikutnya, dan saya yakin dalam profil ini atau Mas Hendra ini bisa menjadi dosen Nusantara yang baik untuk anak-anak atau adik-adik mahasiswa inbound dari berbagai perguruan tinggi. Terima kasih Mas Hendra, good luck. Terima kasih Pak. Semoga ini passionnya dan semoga ini menjadi inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosen lainnya bahwa program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya adalah ada di mahasiswa baik yang inbound maupun yang outbound. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.